al-wathiqatul wafiyah. Dan di situ terdapat penyebutan nama kami, Usman bin Yahya ya. Dan tujuan kami ya dengan surat itu agar bisa menjadi jembatan untuk mencapai tujuan kami di sisi Gubernur Jenderal Ar-Rais ya. Yaitu apa? Wahwa manzilatu advisor. Advisor ya. Atau tadi penasehat ya, penasehat istimewa atau penasehat apa tadi? Penasehat lah. La'allaha bil arabiyyah al-mufti. Barangkali kalau menggunakan bahasa Arab itu adalah istilahnya adalah mufti. Jadi dia sendiri yang ingin mengangkat dirinya sendiri sebagai mufti. Posisi mufti dalam tanda kutip yang kemudian ia sandang bukanlah mandat dari ulama atau rakyat, melainkan hasil lobby politik dan titipan dalam tanda kutip intelijen kolonial semacam Senok. Nah jadi memang status atau posisi mufti itu bukan mandat dari para ulama, bukan mandat dari rakyat, tapi itu apa? Itu lobby politik. Itu adalah titipan dari intelijen kolonial. Al-Habib Sunagoro-Gronyo. Cek. Ini tolong ganti kaki-kakinya ya. Ya. Teko siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersama-sama bersilaturahmi, bermuajah, bertatap muka dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kebahagiaan, kesenangan, ketenangan, kemenangan, kekayaan, zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Naam. Minta menjadi sayyid pernah? Tidak pernah, Beb. Bambang. Minta menjadi habib, minta menjadi sayyid, minta menjadi syarif. La, nggak pernah ya. Kalau Bapak Usman itu, Mbak Meliani Sugeng Dalunje sami-sami. Itu yang minta kepada Belanda untuk menjadi sayyid itu anaknya. Siapa namanya? Yahya kalau nggak salah itu. Pernah. Jadi pada malam hari ini alhamdulillah teman-teman semuanya ya. Mufti Belanda ini nanya kan. Usman bin Yahya terbukti beberapa kali minta jabatan mufti Batavia kepada Senok Hargronyo. Dan itu fakta, Beb. Nanti kita tampilkan redaksinya ya. Supaya teman-teman itu bisa membacanya atau menyaksikannya secara langsung. Bagaimana permintaan, permohonan dari Bapak Usman bin Yahya untuk menjadi seorang mufti Batavia. Ya meskipun kalau apa namanya dalam surat-suratnya Sunagoro-Gronyo itu dibahasakan dengan apa namanya advisor ya, advisor atau apa itu? Sebentar, Beb. Ana buka datanya dulu. Ini kayaknya nih. Advisor ya, advisor kalau dalam ininya. Suratnya ya. Dan apakah ini adalah upaya politik? Atau upaya bersiasa? Advisor ya. Penasehat. Advisor Belanda. Ya, penasehat Belanda. Jadi kalau bahasa
yang dituliskan oleh Habib Senok itu dalam surat-surat laporannya kepada pemerintah kolonial Belanda di saat Usman bin Yahya atau Senok Horogronya itu memberikan laporannya kepada pemerintah kolonial Belanda yang ada di Batavia atau di Bogor ya, gubernur jenderal kalau nggak salah, gubernur jenderal ya, itu dibahasakan dengan penasehat urusan orang Arab dan pribumi. Nah, bahasanya seperti itu, terjemahannya ya, terjemahannya. Nah, lalu kan nggak keren. Atau dalam bahasa Arabnya itu bahasanya adalah mufti gitu loh. Ya meskipun kalau dalam apa namanya kepengurusan pemerintah kolonial Belanda itu terjemahnya adalah penasehat urusan orang Arab dan pribumi. Adakah di Tarim orang nanam kangkung? Di sana nggak ada kangkung, Mbak. Yang adanya itu sawi lah ya, sawi. Sawi. Yang adanya itu sawi. Kalau sawi ada, kangkung nggak ada di sana. Di Tarim nggak ada ya. Oke, langsung saja ya. Ini cukup panjang ini artikelnya Kiai Haji Maimun Ismail Bantani yang dimuat di beberapa website di RMI Banten, di nahdlatul-ulum.com, di LSPWI, dan seterusnya lah, itu banyak ya, itu bisa dicek di sini nih, nanti kita tampilkan lah, nanti akan kita tampilkan. Oke, nah, itu linknya itu Beb. Nah, sudah saya pin itu biar enak ya. Nah, Bibzima Troa. Nah, ya siap. Kisah Usman bin Yahya meminta jabatan mufti kepada pemerintah penjajah Belanda. Ini dari judulnya saja ini ngeri loh ya. Pertanyaannya, apakah Belanda itu berhak untuk memberikan gelar mufti itu? Sehingga pemerintah kolonial Belanda itu, ya, sehingga apa namanya, pemerintah kolonial Belanda itu berhak untuk memberikan gelar mufti. Nah, padahal kalau apa namanya di daerah-daerah itu, baik itu di daerah kabupaten ataupun provinsi ya, itu gelarnya bukan mufti, tapi apa? Aduh, bukan apa bahasa penghulu. Itu bahasanya penghulu. Jadi penghulu itu sama dengan mufti. Karena kalau dalam bahasa Arabnya itu, kalau dalam redaksi surat-surat yang dikirimkan oleh Usman bin Yahya kepada Senok Horogronya itu adalah para qudhah. Bahkan dalam doanya itu ya, dalam doanya, wa nasbi qudhatina. Itu kan para penghulu. Penghulu Beb, penghulu. Bukan ini. Bukan ini. Ini di bukunya yang ini ya. Di bukunya yang ini. Ya, atau di apa buku yang satunya itu Tahafutul Ansab itu ya. Itu redaksinya. Nah, ini kan nah ini. Min dhabti daulatil Walanda al-bilada bil amani wal insaf ma'a mura'atiha mimma ra'adhu min amri dinina kanasbi qudatina. Nah, qudah itu artinya penghulu. Penghulu. Jadi penghulu itu tidak hanya urusannya itu dengan perkawinan doang. Jadi dalam urusan agama itu, menurut pemahaman yang dimiliki oleh Bapak Usman bin Yahya itu hanya terbatas pada sholat, puasa, zakat, haji, pernikahan.
Hanya 5 saja itu. Selain itu bukan bagian dari Islam. Karena Islam itu hanya terbatas pada itu menurut pemahaman Senok. Jadi kayak perang gitu, perang ya itu bukan Islam. Atau perlawanan terhadap penjajah itu bukan ajaran Islam itu. Tapi apa? Tapi itu adalah perbuatan bikin rusuh negeri menurut pemahaman Utsman bin Yahya. Pakai daun kaum. Kiraku beb abu. Ya. Nah, oke, kita mulai baca ya. Kisah Utsman bin Yahya meminta jabatan mufti kepada pemerintah penjajah Belanda. Bisa amat sih turunnya ini. Nah, dalam buku Islam Kolonialisme dan Zaman Modern di Hindia Belanda, Nico J.G. Kaptein, seorang akademisi dan pakar studi Islam terkemuka asal Belanda, yang memiliki fokus mendalam pada perkembangan Islam di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, menyatakan bahwa jabatan mufti yang disandang Utsman bin Yahya bukan begitu saja diberikan oleh penjajah. Tetapi karena Utsman bin Yahya beberapa kali memintanya. Jadi meminta jabatan mufti. Lah memangnya pertanyaannya itu, apakah Belanda itu berhak untuk memberikan jabatan mufti kepada Utsman bin Yahya? Artinya apakah Belanda itu Islami, Belanda itu adalah kesultanan, sehingga orang yang mengurusi urusan agama itu diistilahkan atau diberi jabatan berupa jabatan mufti? Ola beb, abu, naam. Jadi berkali-kali beb. Kalau bahasa kasarnya yang ngemis gitu kan. Dan nanti ada buktinya itu, ada 2 surat. Nggak ada itu, nggak ada holnya beb. Nah, Utsman bin Yahya pernah menulis surat kepada Christian Senok-Horogronya pada 30 Agustus 1889 yang diantara isinya adalah agar Senok berkenan menyebut nama Utsman bin Yahya di hadapan para pejabat Belanda, baik yang ada di Batavia maupun Eropa. Ia juga mengirim surat kepada Senok tanggal 4 Januari 1887 yang isinya ia meminta jabatan dalam pemerintahan kolonial Belanda, namun tidak disebutkan jabatan apa yang ia inginkan. Baru pada surat yang dikirimkan pada Senok tanggal 8 Juli 1888, Utsman bin Yahya menyebut jabatan yang ia inginkan, yaitu sebagai mufti pemerintah penjajah Belanda. Ini memang ngemis jabatan. Nah, kalau mengutip dari beberapa narasi-narasi yang disampaikan oleh Bahar Smith misalkan ya, atau Bapak Al-Wali Al-Ghutub Al-Pasuruani, itu kan digambarkan dengan gambaran apa? Anjing gitu kan. Bahkan digambarkan ini, sampai menjilat, gitu kan. Ya. Berarti anjingnya Belanda. Kalau menggunakan bahasanya Bahar sama Al-Wali Al-Pasuruani. Kan ada videonya, nantilah video ini saya potong. Kemudian saya tampilkan lagi gitu, supaya jelas. Jadi 3 kali itu, Beb. Pertama, 30 Agustus 1886. 2, 4 Januari 1887.
8 Juli 1888 yang dia itu menginginkan jabatan Belanda. Jabatan mufti dari Belanda. Gitu. Adapun kutipan surat Utsman bin Yahya tanggal 30 Agustus sebagai berikut. Untuk menyebutkan nama saya pada para pemimpin negara Belanda baik di Eropa dan di Batavia, karena banyak syekh tarekat, syekh torigo, dan orang lainnya yang iri hati ingin mendiskreditkan saya hingga saya jatuh. Jika tidak ada keadilan Belanda di tanah Jawa dan di luarnya, maka tidak mungkin bagi saya untuk hidup di Batavia. Ini ada nih redaksinya nih. Redaksi yang lain tapi ya. Ini 6 Oktober 1886. Oke, saya tampilkan, Beb. Tenang, Beb. Bentar, Beb. Tenang ya nih. Subhanallah. Nah. Ya. Oke. Nih. Wa antazkuru ismi inda arbabi daulah al-Walanda fi Eropa wa fi Batawi bihaitsu inna katsiran min masyayikh at-tariqati wa ghairihim min al-hasidina yuriduna as-si'ayata ala halaki walaula adlul Walanda fi ardi Jawa wa ghairiha lamastaqarra liyal iqamatu fi Batawi. Nah, saya berharap agar engkau itu menyebutkan namaku di sisi para pejabat-pejabat Belanda, pejabat-pejabat negara Belanda di Eropa, di Betawi, sekiranya banyak dari para guru-guru tarekat ataupun yang lain dari kalangan orang-orang yang hasud, mereka ingin berupaya untuk menghancurkanku. Jika bukan karena keadilan Belanda di tanah Jawa ataupun yang lain, sungguh saya tidak akan tenang untuk tinggal di Betawi. Oh, memang anaknya Belanda, Beb. Ya, nih. Anaknya Belanda. Anaknya Belanda. Mau gimana, Beb? Dan tentu Bapak Rijek itu cucunya kan. Cucunya entah cicitnya itu. Dari istrinya almarhumah itu ya. Siapa namanya itu? Lupa saya. Pokoknya istrinya Bapak Rijek itu cucunya Utsman bin Yahya. Itu. Dan apa hubungannya Utsman bin Yahya dengan Al-Wali Al-Fakalongani? Yaitu satu marga aja itu. Sama-sama bin Yahya saja. Tapi kalau dengan siapa namanya Bapak Rijek itu ya istrinya memang cucunya. Itu bisa dicek nanti ya. Bisa dicek itu kebenaran atau enggaknya ya. Nah, artinya di sini pada tahun berapa? Pada tanggal 30 Agustus 1886. Nah, ini Utsman bin Yahya masih malu-malu kucing untuk meminta jabatan kepada Belanda atau kepada Senogoro-Goronya, masih malu-malu. Itu nggak tahu dari jalur mana itu Beproni ya, cucunya Pitung itu. Nah, kemudian di sini apa? Lawannya itu, lawan atau orang-orang yang kontra terhadap Utsman bin Yahya itu memang guru-guru tarekat. Yang mereka itu dianggap sebagai orang-orang yang hasud kepada Utsman bin Yahya. Dan ini tidak jauh berbeda dengan fenomena yang terjadi pada saat ini, di mana di saat kita itu mengkritisi kenasaban dari Ba'lawi, kesejarahan dari Ba'lawi, DNA-nya Ba'lawi itu dianggap sebagai orang-orang hasud. Nggak ada bedanya, Beb. Kenapa?
Ya karena itu adalah langkah dari orang-orang yang menjadi anak kaki tangan Belanda. Yang menjadi kaki tangan Belanda di masa lalu yang sekarang itu masih melestarikan ideologi seperti itu. Nah, namanya juga anak kaki tangan Belanda gitu kan. Iya, itu di tahun 1886 tanggal 30 Agustus. 30 Agustus 1886 dan ini ditulis di Batavia, Betawi. Yang meninggoy kalau sekarang yang masih iya betul. Yang sudah meninggoy, Beb. Naam yakni yang sudah meninggoy. Nah, jadi itu kutipannya. Oke, kemudian berikutnya ya. Gambar, oke. Itu tadi sudah kita tampilkan. Tanggapan layar surat Usman bin Yahya kepada Sunan pada 30 Agustus 1886. Kutipan surat Usman bin Yahya kepada Sunan ini menyingkap sisi kerentanan personal dan ketergantungan absolut seorang Usman bin Yahya. Permintaan Usman agar namanya disebutkan pada pemimpin negara Belanda sebagai bentuk perlindungan yang menunjukkan bahwa ia sadar betul posisinya sedang terancam. Ia merasa dikepung oleh syekh tarekat dan orang lainnya yang ingin menjatuhkannya. Nah, secara sosiologis ini membuktikan bahwa manuver-manuvernya selama ini telah menciptakan resistensi massal di kalangan ulama pribumi dan pemimpin tarekat yang merupakan motor perlawanan rakyat. Usman bukan jatuh karena iri hati secara personal, melainkan karena ia dianggap sebagai musuh oleh para ulama tarekat atau Beb. Gimana tidak dianggap sebagai musuh para ulama-ulama tarekat? Karena dia itu ya membungkam, kemudian menumpas, kemudian memberantas gerakan-gerakan tarekat yang ada di Nusantara ini. Sehingga merasa dia itu posisinya berbahaya ini. Ya. Sehingga dia itu meminta perlindungan kepada Belanda. Makanya tadi ada redaksi laula adul walanda ke ardi Jawa wa ghairiha lamastaqarra liyal iqamatu fi Batawi. Kalau bukan karena keadilan Belanda di tanah Jawa dan di luar Jawa, sungguh saya ini tidak akan merasa tenang hidup di Betawi. Pernyataan bahwa tidaklah mungkin bagi saya untuk hidup di Batavia tanpa keadilan Belanda adalah pengakuan yang sangat fatal. Itu adalah pengakuan sendiri dari Usman bin Yahya. Ini membuktikan bahwa Usman bin Yahya mengakui bahwa penjajahan Belanda yang telah berbuat zalim kepada rakyat itu adalah adil. Ya kan Jalma Edan Tamabit menganggap bahwasannya penjajahan Belanda di atas Nusantara ini dianggap sebagai sebuah keadilan. Lah memang kaki tangan Belanda gitu kan. Ya wajar lah. Itu adil. Dan apa yang dilakukannya dalam merampok kekayaan Nusantara adalah sah. Kan beberapa tahun lalu itu pun juga ada seorang peneliti yang dia mengatakan bahwa Bapak Usman bin Yahya ini ya biasa PNS-nya Belanda. Dia bekerja secara profesional gitu kan. Dan kekuasaan Belanda di atas Nusantara ini, di atas Indonesia ini sekarang ya, itu sah. Kan ada tuh di Setai mana itu ya? Setai mana itu? Lupa saya. Habib Muslik ya, ha? Puguh pan gara-gara Fatwa Usman bin Yahya ulama Nusantara loba anu dipaehan kulondo ireng atuh kulondo ireng kulondo putih sarua bae beb. Iya. Makanya punya anak cucu, Aidit itu wajar. Oke. Pernyataan bahwa tidaklah mungkin bagi saya untuk hidup di Batavia, mana tadi itu?
Oke, dapat pula dimaknai bahwa ia juga merasa tidak lagi memiliki tempat di hati rakyat. Ia sepertinya mencabut akarnya dari masyarakat Muslim Nusantara dan menanamnya di bawah bendera pemerintah kolonial. Baginya, keadilan dalam tanda kutip, Ibn Alder, bukan lagi hanya nilai-nilai luhur, melainkan juga perlindungan hukum dan fisik dari penjajah yang menjamin keselamatan nyawanya dari ancaman para guru tarekat. Dengan melabeli para penentangnya sebagai orang yang iri hati dalam tanda kutip, Usman menggunakan taktik defleksi, penyimpangan arah. Ia mencoba meyakinkan Senok Horgronya bahwa kritik terhadap dirinya hanya urusan sentimen pribadi, bukan karena perbedaan prinsipil atau pembelaan terhadap bangsa atau agama. Boro-boro membela agama. Ini memang membela duit. Karena setiap bulannya itu mendapatkan 100 gulden. Sebagaimana surat laporan yang disampaikan, yang dilaporkan oleh Senok Horgronya kepada pemerintah kolonial Belanda. Curhat itu ceritanya. Nah, dengan melabeli para penentangnya sebagai orang yang iri hati, Usman, ia mencoba meyakinkan Senok bahwa kritik terhadap dirinya hanyalah urusan sentimen pribadi, bukan karena perbedaan prinsipil atau pembelaan terhadap bangsa dan agama. Ini adalah upaya Usman memposisikan gerakan ulama tarekat di mata Belanda seolah-olah tidak mempunyai basis dukungan rakyat dan hanya pengacau yang mempunyai sifat iri dan suka membenci. Nah, ini kan diabadikan sampai sekarang gitu loh. Kita lihat bagaimana saat kita mengkritisi nasabnya Habib, sejarahnya Habib, pembelokan sejarahnya Habib, klaim-klaim Datuk, klaim-klaim leluhur, klaim terhadap Wali Songo, klaim terhadap Islamisasi di Nusantara. Ketika kita mengkritisi, apakah jawabannya sama? Sama. Itu iri, dengki, hasut, kebencian, adu domba, perbuatan bikin rusuh, dan seterusnya. Sama persis dengan yang dilakukan oleh datuknya Utsman bin Yahya, sama. Ya. Di mata Belanda ya, seolah-olah tidak mempunyai basis dukungan. Oke. Dari sini kita bisa belajar bahwa tafsir keagamaan itu bisa dibawa ke arah yang diinginkan oleh sang penafsir itu sendiri. Betapa kompleksnya tantangan ulama berjuang di masa penjajahan. Di satu sisi mereka ingin merdeka dari penjajahan asing, di sisi lain ada ulama lain menjadikan tafsir agama sebagai penghambatnya. Sama dengan sekarang, Beb. Jadi narasi-narasinya itu, kalian ngapain sih? Beb Ahmad Saleh mengkritisi nasab Balawi. Memang pentingnya apa? Setiap hari ngomongin tentang Balawi melulu. Kok nggak ada bosen-bosennya? Lebih baik ngajarkan wudu, sholat, ngajarkan fikih, ngajarkan tasawuf, mengajarkan hadis, mengajarkan tafsir dan seterusnya, daripada membahas tentang nasab. Ngapain? Apa pentingnya? Itu. Dan narasinya kan sama. Artinya apa? Penafsiran atas agama. Itu gimana yang ngomong gitu, Beb Satria Kamuning ya? Gimana yang menafsirkan? Hanya untuk cari uang, ujung-ujungnya sama kayak anak cucunya sekarang ini. Atau di saat kita itu mengkritisi PBNU, bahwa PBNU itu jangan sampai bernasib sama seperti Jatman, yang 24 tahun itu dikuasai oleh Kabid. Ya dianggap fitnah, dianggap iri, dianggap dengki, dianggap kebencian. Ya, itu kan berarti adalah penafsiran sesuai permintaan tuan besarnya. Kalau zaman dulu Belanda, kalau sekarang ya anak cucu Belanda gitu. Ya, Beb Dimas King. Naam. Subhanallah, sama. Nggak ada bedanya itu, Beb. Makanya benar dalam kaidah para ulama itu at-tarikhu yu'idu nafsahu. Sejarah itu akan berulang.
Kalau dulu langsung mendapati kaki tangan Belanda yang mengatasnamakan agama demi untuk melawan perjuangan-perjuangan masyarakat dan juga ulama-ulama Nusantara yang membelot atau melawan terhadap kolonial. Kalau sekarang para gibin-gibin itu yang merupakan anak cucu para gibin-gibin itu yang masih membela anak cucu kaki tangan Belanda saat ini, ya sikapnya sama, nggak jauh berbeda. Jadi apa yang kita lakukan selama ini itu hanya dianggap sebagai sebuah kebencian, padahal itu hanya perjuangan kita kan simpel, be. Jadi jangan sampai penjajahan spiritual itu sukses dijalankan di Nusantara ini, sehingga umat Islam yang ada di Nusantara ini tunduk dengan doktrin-doktrin seperti itu. Ya padahal dulunya itu mereka pun juga ngomongin nasab mereka melulu di mana-mana, di ceramah-ceramah mereka yang mereka kumandangkan, yang mereka ceritakan, yang mereka kisahkan, yang selalu mereka angkat itu adalah datuk kami, kan gitu terus. Kan gitu terus dulu, Beb. Oke, kita lanjut. Sejarah akan berulang. Nah, tinggal sekarang ini sejarah akan mencatat siapa yang membela kaki tangan penjajah dan siapa yang melawan para anak kaki penjajah, anak kaki tangan Belanda. Gitu, Be. Oke, menurut Kapten, dalam surat tanggal 4 Januari 1887 yang ia kirimkan kepada Senok Horgronya, Usman bin Yahya meminta jabatan dalam pemerintahan penjajah Belanda. Dalam surat ini, Kapten tidak menyebut jabatan apa yang diinginkan. Di antara surat per tanggal 4 Januari 1887 itu sebagai berikut. Untuk alasan-alasan ini kami memohon sebuah jabatan kepada para penguasa negeri Belanda karena saya memiliki reputasi dan sikap yang baik. Ini juga akan menguntungkan bagi masyarakat dan Anda adalah mediator saya dalam hal ini. Dalam bukunya, Kapten tidak melampirkan naskah surat tertanggal 4 Januari 1887 ini. Kutipan Kapten tentang surat Usman bin Yahya kepada Senok Horgronya bisa dimaknai dengan watak oportunis. Oke, 4 Januari ya, 87. Coba barangkali saya masih nge-save ini. 87. Allah. 88 ya. Oke. 1901 nggak ada juga di saya, Beb. 06 berapa ini? 08 nggak ada, Beb, saya, Beb. 08 guys. Saya nggak nyimpen yang itu, Beb. Jadi Niko Kapten itu memang tidak menampilkan suratnya. Oke, lanjut ya. Kutipan Kapten tentang surat Usman bin Yahya kepada Senok Horgronya ini bisa dimaknai sebagai watak oportunis dan ambisi jabatan yang dibungkus dengan narasi kemaslahatan publik dari seorang Usman bin Yahya. Ini 2 kali nih. Ini kali yang kedua ya. Surat ini pula menunjukkan bahwa Usman bin Yahya melakukan komodifikasi reputasi. Ia tidak memandang otoritas keagamaannya sebagai amanah spiritual untuk membela umat dan membebaskannya dari penjajah asing, melainkan sebagai aset atau modal untuk melamar pekerjaan kepada pemerintah kolonial.
Kalimat kami memohon sebuah jabatan adalah bukti otentik bahwa motif dibalik sikap baiknya selama ini adalah imbalan posisi struktural dalam birokrasi penjajah. Jajah memang, kaki tangan penjajah. Pengakuan Usman bahwa Senok adalah mediator saya dalam hal ini mengonfirmasi hubungan transaksional yang mendalam. Usman sadar bahwa fatwa-fatwa pro Belanda yang ia produksi adalah komoditas yang butuh perantara agar bisa dikonversi menjadi gaji dan jabatan resmi. Secara ilmiah, ini membuktikan bahwa posisi mufti dalam tanda kutip, yang kemudian ia sandang bukanlah mandat dari ulama atau rakyat, melainkan hasil lobi politik dan titipan dalam tanda kutip intelijen kolonial semacam Senok. Nah, jadi memang status atau posisi mufti itu bukan mandat dari para ulama, bukan mandat dari rakyat, tapi itu apa? Itu lobi politik. Itu adalah titipan dari intelijen kolonial. Al-Habib Senok Grogronyo gitu. Jadi boro-boro mufti awalan wa akhiran, kan ada itu. Habib Usman bin Yahya itu adalah mufti awalan wa akhiran yang tidak ada seorang pun yang mampu untuk menandinginya atau untuk mendapatkannya atau untuk mencapainya. Karena apa? Karena Belanda sudah tidak ada lagi di Nusantara, Beb. Sehingga tidak seorang pun yang mampu untuk menjadi mufti lagi. Kan ada tuh kemarin-kemarin, tahun-tahun kemarin lah, yang mengatakan bahwa Usman bin Yahya itu adalah mufti awalan wa akhiran. Kenapa seperti itu, Beb? Kenapa? Lah iya, yang mengangkat muftinya itu Belanda. Sekarang sudah nggak ada Belanda. Iya, muftinya itu mendukung penjajah, mendukung dan didukung oleh penjajah. Sekarang mana ada kalaulah ada mufti gitu ya? Mana ada? Makanya wajar ketika Al-Wali Al-Qutub Al-Pasuruani itu mengatakan bahwa saat company kondisi Nusantara itu lebih makmur, nggak ada utang. Ya wajar, kenapa? Ya karena datuknya itu hidup dalam keadaan berkecukupan. Di saat Belanda itu menjajah Indonesia. Gitu, Beb. Ya ini titipan. Titipan dari intelijen hitam. Intelijen hitam, intelijen garama. Subhanallah. Beb. RA yang mengizinkan Belanda sampai sekarang masih eksis. Subhanallah. Garamah yakni. Kan mufti awalan wa akhiron nih, mufti awalan wa akhiron ya kan. Ya benar, omongannya itu benar. Di saat ada Habib yang mengatakan Habib Usman bin Yahya adalah mufti awalan wa akhiron, benar, sangat benar itu. Karena apa? Karena dia adalah mufti satu-satunya yang diangkat oleh Belanda, yang bukan diangkat oleh masyarakat dan bukan diangkat oleh para ulama-ulama Nusantara yang mengemban jasa untuk melawan terhadap pemerintah. Enggak. Tapi dia diangkat oleh Belanda, yang mufti ini mendukung Belanda dan didukung oleh Belanda juga. Bener nggak sih? Ya bener, Beb. Gimana ini? Nah terus gimana? Apakah itu adalah posisi yang posisi keagamaan? Oh enggak, ini bukan posisi keagamaan, ini bukan. Ini adalah posisi politik. Sehingga apa? Sehingga dengan jasa-jasanya yang sebelumnya itu telah menuliskan banyak kitab, yang menuliskan banyak karya, yang menyebarkan pamflet-pamflet tentang tentang apa itu, Beb? Tentang status dari tarekat-tarekat yang ada di Nusantara itu sebagai tarekat-tarekat hurur. Tarekat yang tidak sesuai dengan syarat. Ya itulah jasanya kepada Belanda. Sehingga dengan jasa-jasa ini ya
dia meminta imbalan dong, saya sudah berjasa gitu kepada Belanda yang sudah berhasil untuk memberantas tarekat-tarekat yang ada di Nusantara. Sehingga ya saya harus mendapatkan imbalannya. Jadi tidak ada istilahnya makan siang gratis, nggak ada, Beb. Nggak ada makan siang gratis. Ini mana sih? Itu bukunya. Karena masih nyari-nyari ya nih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Sebentar, Beb, sebentar ya. Gimana ya bukunya ya? Ana foho ya nih. Mana bukunya ya? Aduh. Disitulah buku Belanda. Aduh, ampun. Buku Belanda. Mana itu buku Belanda, Beb? Harusnya di sini nih. Ya, nanti kita cari lagi lah ya. Nanti kita cari lagi. Astagfirullah. Ini nih. Nah. Ini nih. Nih. Ya ini kan berjasa untuk kolonial, Beb. Gimana nggak berjasa? Nggak masalah ya. Gimana nggak berjasa? Makanya wajar di tahun berapa itu 1889 atau 91. 1891 di mana Habib Utsman bin Yahya itu mendapatkan bintang salib singa, ya wajar. Jasa kok. Ini manhajul istiqamah. Naam, fid dini bis salamah. Ini buku Belanda ini. Buku Belanda, Beb. Aduh, masalah ya ini. Oke, lanjut ya. Ha? Manhajul istiqamah fid dini bis salamah. Naam. Oke, klaim bahwa jabatan akan menguntungkan bagi masyarakat. Sebenarnya, para pejuang kemerdekaan adalah kata lain dari Sebenarnya bagi para pejuang kemerdekaan ya adalah kata lain dari penjinakan umat Islam agar tidak memberontak yang secara otomatis menguntungkan stabilitas penjajah Belanda. Ia memposisikan dirinya sebagai obat penenang bagi umat Islam agar penjajah bisa melakukan penjajahan dan eksploitasi dengan lebih tenang. Oh iyalah, mufti gitu loh. Meskipun yang mengangkatnya itu adalah Londo, adalah pemerintah kolonial Belanda, adalah pemerintah penjajah Belanda. Subhanallah. Lanjut. Keuntungan tersebut sebenarnya bukan untuk kesejahteraan rakyat, melainkan untuk kelanggengan kekuasaan penjajah asing. Kan di doanya ada juga tuh. Di doanya itu ada juga. Di doanya Utsman bin Yahya ya. Itu ada. Bentar ya. Allahumma mukafa'atan li ihsaniha fa nas'aluka Allahumma mukafa'atan li ihsaniha bima dzakarahu anta huffa bisalamati lil malikatil jadidatil aziza wa tamunna laha bitulil hayatil muhalla bisihhatil badaniyah wa li amlakiha bil arbahid dunyawiyah wa bi mukhabbaatil ardi minal ma'adin wal mazari an nabatiyah wa tamunna laha bi husnir ri'ayah fi himayatiha bi kamalil insaf wa bi husnil ittisaf bima huwa mahbubun indaka ya waliyal hidayah hatta yatlu'a kawkabu malikiha mudhi'an bainal anam mus'idan li amlakiha bil khasb wan nizam wa liman tahta himayatiha bi salahi kulli syan. Nah, terus terakhir ini wadawami tilkan ni'amilana ma'as salamati ala dawam, dan kekalkanlah kenikmatan-kenikmatan itu kepada kami ma'as salamati ala dawam, bersama dengan selama-lamanya dalam keadaan selamat. Nah berarti kan Utsman bin Yahya itu memang mengharapkan agar penjajahan kolonial Belanda di Nusantara itu kekal, Beb. Di Nusantara itu kekal, terus-menerus abadi di Indonesia, di Nusantara. Wow,
ngeri. Tidak hanya satu, ada lagi tuh yang puisi, kumpulan puisi itu ya. Ini Ratu Wilhelmina nih, Beb. Ya, ini Ratu Wilhelmina. Ya, terus ini puisi yang dibikin oleh anaknya nih. Ya. Yahya, S itu Sayyid. Sayyid Yahya, Tanah Abang, Bau, Well, Tef, Reden. Oke, kita besarkan ya. Ini. Hidup kekal kerajaan Belanda. Tuh. Hiduplah kekal kerajaan Holanda. Tuh. Nah, berarti memang baik itu Utsman bin Yahya, nah ataupun anak-anaknya itu sama pemikirannya memang kayak gitu, Beb. Ya, jadi mau dia katakan sebagai siasah model apa itu? Siasah apaan itu, Beb? Aduh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi memang mereka itu berharap agar apa? Agar Belanda itu kekal menjajah Indonesia. Supaya apa? Supaya mereka enak, supaya mereka itu nyaman, supaya mereka itu tenang, supaya mereka itu selalu dilindungi oleh pemerintah kolonial, yakni subhanallah. Beb Gedang Mas sehat selalu, amin amin. Terima kasih Beb Gedang Mas. Antum jarang tampil yakni. Ya, nah itu ejaan zaman dulu itu, Beb. Itu ejaan zaman dulu. Ya, ejaan zaman dulu itu. S Yahya itu Sayyid Yahya. Nah, oke kita lanjut ya. Kita lanjutkan ya, ini. Kelanggengan. Oke, frasa sikap yang terbaik merujuk pada rekam jejak Utsman bin Yahya dalam menentang jihad dan gerakan tarekat yang merugikan Belanda secara tajam. Ini berarti sikap baik. Dalam kamus Utsman bin Yahya adalah kepatuhan mutlak kepada penjajah Belanda. Atau iya, patuh secara mutlak kepada penjajah kan. Nah, secara tajam ini mana tadi? Bisa dimaknai pula ia sedang menjajakan integritas moralnya. Semakin ia berhasil menekan semangat perlawanan rakyat, semakin besar ia dianggap layak mendapatkan jabatan. Ini juga menjadi presiden dari sejarah adanya pengkhianatan intelektual dari ulama-ulama komprador di masa penjajahan. Surat ini pula menegaskan bahwa legitimasi Utsman bin Yahya yang bersifat top down, ia tidak mencari pengakuan dari para kiai, santri, atau rakyat Nusantara, melainkan memohon pengakuan dari penjajah Belanda. Itu dalam tanda kutip ya. Hal ini menjelaskan mengapa fatwa-fatwanya seringkali berseberangan dengan nurani dan gerakan ulama dan rakyat untuk mengusir penjajah asing. Karena tuannya bukan lagi keinginan untuk membawa jamaahnya untuk merdeka, melainkan gubernur jenderal di Batavia dan Ratu Belanda. Mungkin Utsman bin Yahya tidak tahu kalau surat-suratnya akan diarsipkan oleh Senogoro-Goronya dan kemudian akan dipublikasikan. Ia juga tidak tahu bahwa dirinya di masa depan akan ditempatkan Belanda sebagai bagian dari sejarah usaha-usaha yang dilakukan penjajah Belanda untuk langgengan kekuasaannya di Nusantara. Surat ini adalah bukti historis akan dosa politik Utsman bin Yahya bagi rakyat Indonesia yang ingin merdeka. Ia lebih tercatat dalam data kolonial sebagai pegawai Belanda, bukan sebagai warasatul anbiya yang berusaha memerdekakan ruhani umat dari kekafiran dan badannya dari penjajahan. Dokumen ini meruntuhkan seluruh citra keulamaan yang berusaha ditonjolkan hari ini. Pelajaran berharga bagi kita hari ini akan siap-siap yang sikap-sikap yang harus kita ambil dalam suatu dinamika. Dari dulu, sejarah menyisakan potret utama oportunis yang menggunakan jubah agama untuk menjadi pelayan setia sistem kolonialisme yang menghisap suatu bangsa. Harapan Utsman untuk diangkat menjadi seorang mufti sampai tahun 1888 belum juga dikabulkan.
Entah apa yang membuat Sunok Horgoronyo tidak segera mengusahakan agar Utsman bin Yahya segera mendapat jabatan dari pemerintah Belanda. Oleh karena itu, Utsman bin Yahya mengirim surat lagi kepada Sunok pada 8 Juli 1888. Dalam surat itu, Utsman bin Yahya meminta agar Sunok mengirimkan salinan surat kabar di Belanda yang memuat tulisan Sunok yang menyebut namanya dan kitabnya Al-Wathiqatul Wafiyah. Dalam surat itu, Utsman menyatakan bahwa jika salinan surat kabar yang menyebut namanya itu telah datang, ia akan membawanya kepada pejabat Belanda di Batavia untuk menjadi pertimbangan meminta jabatan. Oh, nyogok. Gitu. Subhanallah. Lanjut. Dalam surat ini, Utsman dengan terus terang menyebut jabatan apa yang ia inginkan. Dalam suratnya itu, Utsman menyatakan bahwa jabatan yang ia inginkan adalah sebagai mufti, dalam tanda kutip, bagi pemerintah Belanda di Batavia. Kutipan Utsman ini sebagai berikut. Wa muraduna bihi at-tawassula biha ila husuli matlubina indar rais wa huwa manzilatu at-fisar. La'allaha bil arabiyah al-mufti. Bau. Maksud kami dengan bantuan itu adalah menjadi jembatan tercapainya maksud kami kepada gubernur jenderal atau rais untuk mendapatkan jabatan advisor, penasehat. Mungkin dengan nama Arab mufti. Oh, jadi memang muftinya itu adalah mufti Belanda, Beb. Muftinya itu mufti Belanda. Bukan mufti yang diangkat oleh para ulama. Bukan mufti yang diangkat oleh masyarakat. La, ini adalah mufti Belanda, real. Tuh. Oke, lanjut ya. Nah, oke. Kita lihat nih. Sehari setelah Utsman mengirim surat, kebetulan terjadi pemberontakan para petani Banten yang dipimpin para pengamal tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah dengan panglima Kiai Wasid. Ini membuat pertimbangan Sunok untuk menerima permintaan Utsman untuk mendapat jabatan mufti di Batavia mendapat alasan kuat. Tetapi karena Sunok masih ada di Belanda, ia belum bisa mewujudkan beberapa harapan Utsman itu. Baru pada Mei 1889 ketika Sunok tiba di Batavia, ia segera mengupayakan permintaan Utsman untuk diangkat sebagai mufti kepada pemegang kuasa. Jadi yang mengangkatnya benar adalah pemerintah kolonial Belanda, muftinya Belanda, muftinya penjajah, mufti penjajah gitu. Namun lobby Sunok itu pun tidak begitu saja langsung diterima. Hal pertama yang bisa dilakukan Sunok hanyalah menjadikan Utsman sebagai pembantu untuk tugas-tugasnya di Batavia dengan gaji 100 gulden per bulan. Nah, 2 tahun kemudian, tepatnya Mei 1891, harapan Utsman mendapat jabatan yang ia inginkan dikabulkan pemerintah penjajah Belanda. Jabatan formalnya sebenarnya bukan mufti. Karena mungkin penjajah Belanda itu tidak memerlukan fatwa-fatwa agama. Jabatan formal yang disandang Utsman adalah penasehat kehormatan untuk urusan Arab. Nah, tuh kan? Bukan mufti, Beb. Populernya kata mufti lebih karena Utsman sendiri ingin disebut demikian. Jadi pengen jadi mufti. Pengen jadi mufti tuh. Sesuai dengan suratnya kepada Sunok, Utsman memohon jabatan advisor yang diistilahkan oleh dirinya sendiri dengan sebutan mufti. Ia memegang posisi itu hingga wafat pada tahun 1914. Jadi nggak langsung itu. Artinya upaya-upaya atau usaha-usahanya itu mulai dari tahun 1886 baru tembus pada tahun 1891. Jadi berapa tahun tuh? 4. 86 ya, 87, 88, 89, 90, 91, 5 tahun, Beb. 5 tahun ibaratnya untuk
lobby sana sini untuk mengangkat Utsman bin Yahya itu sebagai penasehat kehormatan untuk urusan Arab dari tahun 86, baru diangkat pada tahun 1891. 5 tahun untuk melobi Sunok Horogronya agar Utsman bin Yahya itu diangkat sebagai penasehat kehormatan untuk urusan Arab, atau Utsman bin Yahya itu membahasakannya dengan apa? Istilah mufti Batavia. Padahal ya bukan mufti. Ngapain pemerintah Belanda itu membutuhkan mufti? Antenar cina guys. Nah, ini nih. Kita tampilkan, Beb. Tenang saja, Beb. Kita tampilkan yakni set. Nah. Nih. Nih ya. Wa aidan, dan juga matlubuna min fadlikum wa ihsanikum wa ala qadri mahabbatikum an tursilu lana nuskhatan minal jara'iti allati taba'tumuha fi baladikum fil 'amil madhi aw qablaha allati fiha dzikru kitabina al-wathiqatul wafiyah wa dzikru ismina wa dzikru ismina. Dan juga ya, harapan kami dari kelebihanmu, perbuatan baikmu, dan kadar kecintaanmu untuk mengirim kepada kami satu naskah koran-koran yang engkau cetak di negerimu Belanda di tahun yang kemarin atau tahun yang sebelumnya, yang di situ terdapat penyebutan kitab kami Al-Wathiqatul Wafiyah, dan di situ terdapat penyebutan nama kami Utsman bin Yahya ya. Tujuan kami muraduna antursilu lana nuskhatan minha mubadaratan bihaitsu innaha lam tujadil an fi Batawi. Tujuannya ya, engkau mengirimkan kepada kami satu naskah dari koran itu segera, sekiranya sekarang ini tidak ditemukan lagi koran itu di Betawi. Dan tujuan kami ya dengan surat itu agar bisa menjadi jembatan untuk mencapai tujuan kami di sisi Gubernur Jenderal Ar-Rais ya. Yaitu apa? Wahwa manzilatu advisor ya. Atau tadi penasehat ya, penasehat istimewa, atau penasehat apa tadi? Penasehat lah. La'allaha bil arabiyah al-mufti. Barangkali kalau menggunakan bahasa Arab itu adalah istilahnya adalah mufti. Jadi dia sendiri yang ingin mengangkat dirinya sendiri sebagai mufti. Ya, kenapa? Tujuannya. Bihaitsu inna jami'a qudati ahli Jawa wal Malayu wa ghairihim wa ru'asaihim. Tujuannya bahwa seluruh qudah, seluruh qadi, atau apa tadi bahasanya itu penghulu ya, seluruh penghulu penduduk Jawa, negeri Jawa, Melayu ataupun yang lain, serta ketua-ketua mereka, pemimpin-pemimpin mereka, idza syai' ma'ahu masalah. Nah, ini enggak fasih ini. Ketika mereka itu memiliki permasalahan apapun di Betawi ahyanan terkadang ya, yasta'inuna bina fi istikhraji ba'dil kutub. Mereka itu meminta tolong kepada kami untuk menggali informasi atau permasalahan dari sebagian kitab. Au fi taftishi masyayikh tariqah. Atau sengaja untuk apa? Untuk memata-matai. Waduh, menjadi mata-mata ya. Memata-matai para guru-guru tarekat. Tuh, Bet. Memata-matai para guru-guru tarekat. Mana tadi? Oh, masih kelewatan. Idza syama'u muskilah fi ankihatin, dalam permasalahan nikah, tolak, kemudian faraid. Nah, mereka itu tidak meminta pengetahuan kecuali dari kami. Dan sebagian ya ketua-ketua Prancis di Betawi, terkadang mereka itu meminta kepada kami untuk menggali keterangan dari sebagian kitab.
atau untuk memata-matai guru-guru tarekat, awil kahanah atau para dukun. Masalah wala syai' ma'ana hasil, dan tidak ada sesuatu yang menghasilkan bagi kami, wala musyaharah, tidak ingin viral, wala ghairaha, tidak ada tujuan yang lain, bal wala maksuduna bidzalika, dan tujuan kami bukan itu semua, bukan agar menjadi rujukan, bukan untuk menjadi ketua dari seluruh para penghulu-penghulu, tetapi bal maksuduna siyanatus mina wa ardina indal awam. Tujuannya adalah untuk menjaga nama baik kami dan harga diri kami di sisi orang awam. Supaya apa? Li'alla yatajarra'una alaina. Yatajarra'u harusnya ini enggak fasih ini. Agar mereka itu tidak berani kepada kami bil kalamil ladzi la yaliqu, masalan dengan statement atau kritik yang tidak layak. Terus wa kadzalika asta'inu bikum, dan saya juga meminta tolong kepadamu wahai Habib sunok horgronya bihasabil mahabbati bainina wa bainakum, sesuai dengan rasa cinta yang sudah terjalin antara kita dengan engkau, anta tasabbabuna fi husuli tilkal martabah lana, agar engkau itu menjembatani dalam mencapai posisi tersebut, posisi menjadi mufti Belanda. Keren ya Beb ya? Subhanallah, keren ini. Wow. Ya memang ketakutan Beb Ahmad Ramzan. Memang ketakutan. Itulah sifat aslinya gitu. Kita lihat kan bagaimana dalam kitabnya Al-Qaulut Tahif itu ya, di mana Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi itu, ya beliau meskipun posisinya itu ada di Hijaz, tapi karena nama besar dari Utsman bin Yahya itu sangat dilindungi oleh Belanda, sehingga ya beliau ngerem gitu loh. Bahkan dalam membantah statementnya Utsman bin Yahya yang secara jelas mendoakan kepada Ratu Wilhelmina itu, sampai namanya Ahmad Khatib Al-Minangkabawi itu disembunyikan dalam membantah Utsman bin Yahya. Itu guys. Nah, jadi ini kajian yang panjang kita pada malam hari ini membuktikan bagaimana status muftinya itu memang mufti penjajah Belanda. Bukan mufti yang diangkat oleh masyarakat atau para ulama-ulama yang ada di negeri ini. Mufti Belanda sudah real, mutlak, absolut mufti Belanda. Sehingga wajar ketika ada seorang Habib Al-Wali Al-Pekalongani menyatakan mufti awalan wa akhiran, wajar. Lalu Rizik dan Bahar pun dapat penghargaan bintang 7 obat pening kepala ahai. Subhanallah ya adik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ngeri Habib ya? Ngeri. Lalu apakah ini adalah siasah? Apakah ini siasah? Oh enggak, ini bukan siasah. Ini mah nyari duit, nyari jabatan. Bukan siasah ini, Beb. Ini nyari jabatan, nyari duit. Dan memang istilahnya Habib Utsman bin Yahya itu seperti punya cita-cita untuk menjadi mufti dari awalnya. Padahal kan begini loh. Ini kan kejadian tahun 1886. Itu umurnya udah 62 tahun, Beb. Utsman bin Yahya itu lahir pada tahun 1822. Udah tua tuh umur 60, Beb. Harusnya kalau umur segitu sudah nggak mikirin duit, sudah nggak mikirin jabatan, ya kan? Sudah nggak mikirin jabatan umur segitu. Ini kan 1822 kan? Oh, 1822 lahirnya. Itu udah umurnya udah 64. Harusnya udah mikirin kapan mati. Umur 64 tapi masih mikirin jabatan. Coba. Ini siapa yang gila jabatan ini?
Haus jabatan, padahal umurnya sudah 64 tahun. Bayangkan, umurnya sudah 60 tahun, tapi masih gila jabatan. Ya itulah. Makin tua makin lunjak. Ahmad Ramzan atuh sarwa bae. 64 bau jikong cenah. Karena meninggalnya itu cukup ini, umurnya udah tua itu. Kan meninggalnya itu 1914 ya. Yaitu advisor tua, beb. Ya umur segitu. Udah bau tanah kan sebenarnya umur 64 itu. Nah, tapi kan umurnya panjang itu, sampai berapa? 92 itu umurnya, beb. 92 tahun umurnya ya. Subhanallah. Mungkin itu saja, beb. Itulah siasah. Itulah politik. Itulah gambaran dari seseorang yang haus jabatan. Nah, dan antum bisa menyimpulkannya sendiri. Mari kita doakan seluruh umat Islam dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari segala macam penjajahan apapun di atas dunia ini ya. Allahumma gfir umat Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Allahumma sallim umat Sayyidina Muhammad. Allahumma mansur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma rizuk umat Sayyidina Muhammad. Allahumma sallim. Allahumma farij. Allahumma arham. Allahumma ja'alna min ummati Sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Naam. Semuanya beb kultur, beb gedang mas.